sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nila Morani akan berbicara mengenai mengapa kita perlu bermedia sosial yang sehat dan apa dampak yang akan terjadi jika kita tidak sehat dalam bermedia sosial. Dan bagaimana solusinya agar kita bisa sehat dalam menggunakan media sosial. Berbicara mengenai sehat bermedia sosial ialah merupakan salah satu bentuk dari gerakan literasi media. Apa literasi media itu? Literasi media adalah istilah yang populer di Indonesia untuk menyebut berbagai aktivitas yang terkait dengan sikap kritis terhadap media. Sedangkan behavior media itu sendiri adalah mengerti, memahami, serta menggunakan media sosial, termasuk di dalamnya itu ada Facebook, Twitter, Instagram, website, vlog, sampai YouTube. Diisi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat sesuai fungsi dari media sosial, yaitu sebagai hiburan yang positif, sebagai edukasi yang bermanfaat, serta sebagai penyebaran informasi untuk kebutuhan masyarakat yang akurat, yang sudah teruji kebenarannya. Kita perlu bermedia sosial yang sehat karena banyaknya dampak masalah negatif yang ditimbulkan karena kurangnya cerdas masyarakat dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Mulai dari Facebook sampai YouTube, baik dalam penyebaran maupun dalam bentuk hiburan, maupun informasi yang dapat memicu timbulnya beberapa masalah, antara lain bisa menimbulkan kebencian antar sesama, adu domba, pemanfaatan jaringan sosial untuk hal-hal pornografi, penyebaran berita hoaks yang dapat merugikan seseorang atau menyebabkan kesalahpahaman. Masih ingatkah teman-teman dengan berita hoaks yang menyebabkan seorang ibu rumah tangga di Surabaya ditangkap polisi karena menyebarkan berita hoaks? Padahal berita yang ia terima adalah dari grup WhatsApp. Kemudian ibu rumah tangga tersebut share berita tersebut di Facebook. Ternyata berita tersebut adalah berita hoaks. Maka dari itu, kita perlu bermedia sosial yang sehat. Ada beberapa cara awal yang mudah, tapi terkadang terabaikan oleh kita agar terciptanya media sosial yang sehat. Yang pertama, tulis nada status Anda yang bersifat positif. Artinya, nada status yang Anda tulis itu bermanfaat bagi sesama, tidak menyinggung pihak manapun, tidak menyebarkan kebohongan, terlebih tidak mengandung unsur sara. Yang kedua, kenali teman pada sosial media Anda. Pastikan Anda mengenal dengan baik teman yang ada di sosial media Anda. Dengan siapa Anda berinteraksi agar tidak terjadi penipuan dan dampak negatif lainnya. Yang ketiga, jangan asal like. Terkadang masalah hal ini adalah masalah yang disepelekan. Banyak orang yang memberikan like tanpa mengetahui isi dari berita yang dipublikasikan. Dan dampaknya tidak akan terlihat langsung memang. Tetapi dari like yang dikumpulkan dari satu orang ke orang lain akan mengumpul menjadi banyak dan akan berdampak besar, memicu orang penasaran dan ingin melihat, lalu menimbulkan banyak komentar yang bermunculan dan banyak yang menyebarluaskan. Ada dua dampak yang akan terjadi. Jika itu berbau positif, maka akan bermanfaat bagi orang banyak, tetapi
Jika itu berbau negatif, maka akan menimbulkan kekacauan. Maka dari itu, kita perlu baca dan pahami sebelum kita memberikan like kepada postingan orang lain. Yang keempat, cek sebelum upload. Cek kembali postingan video maupun gambar yang akan kita upload. Kita berpikir kembali, apakah itu pantas atau tidak, menyinggung seseorang atau tidak, terlebih tidak mengandung konten pornografi yang dapat mempengaruhi karakter banyak orang. Yang kelima, cek informasi sebelum di-share. Teliti kembali informasi yang kamu peroleh, apakah sudah teruji kebenarannya sebelum kita share ke teman-teman kita. Jangan lupa cantumkan sumber tulisan untuk memberikan penghargaan kepada sang penulis. Nikmatilah program media di internet, khususnya media sosial, tanpa adanya batasan. Tanpa adanya gossipers, selayaknya media cetak. Informasi bisa masuk sebanyak-banyaknya tanpa tahu benar atau tidaknya informasi tersebut. Siapa saja bisa menulis informasi dan menyebarluaskan tanpa melewati editor. Dari mulai kitalah, hal itu tidak akan terjadi jika kita bermedia sosial yang sehat. Kita tidak menciptakan berita hoaks dan ikut memilih informasi yang kita dapat. Dan kita jangan telan mentah-mentah informasi tersebut. Yang keenam, tetap menjunjung tinggi etika yang baik. Dalam berdiskusi misalnya, meskipun kita tidak berdekatan, tetapi etika tetap harus dijaga. Sebab di media sosial, siapapun dapat melihat dan bertanggung jawab sepenuhnya di situs kita masing-masing. Maka dari itu, sebagai masyarakat yang ikut menggunakan media sosial, mari kita gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Jadikan media sosial kita yang sehat lewat penggunanya yang cerdas. Dimulai dari kita dengan mewujudkan dalam bermedia sosial yang cerdas dan beretika serta menjunjung tinggi norma dan ajas kemanusiaan. Berani sehat bermedia sosial. Saya Nila Morani. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.